Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Rasanya tidak ada di antara kita yang tidak pernah mendengar atau tidak pernah tahu dengan pembukaan Undang-Undang tahun 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Saya sudah membacakan pembukaan Undang-Undang 45 ini sejak masih SD. Masih ingat saya tiap upacara, sebelum jadi komandan upacara, tugas saya yang paling lama dan banyak itu adalah membacakan Undang-Undang pembukaan 45 itu. Sampai sekarang, di tiap upacara kita mendengar itu. Di tiap-tiap acara-acara besar kenegaraan yang bendera merah putih dinaikkan, rata-rata dibacakan juga itu tiap hari ulang tahun kemerdekaan kita. Tapi sampai hari ini, setelah sekian ratus bahkan ribu kali dibaca, ada tidak pengaruhnya kepada bangsa lain? Ada tidak kontribusi bangsa kita kepada bangsa lain yang masih dijajah? Satu negara yang belum diakui kemerdekaannya sampai hari ini, dan itu kita tonton tiap hari. Kita lihat jumlah kematian warga dan bangsanya. Kita hanya terus menghitung jumlah korban yang tewas, yang luka, rumah yang runtuh, masjid yang hancur. Negeri itu adalah Palestina. Apa yang dibuat oleh kita yang tiap hari hafal dan tahu dengan pembukaan Undang-Undang 45 itu? Bapak Saudara tahu Gaza. Karena tiap kita hari ini tidak perlu harus melihat televisi. Gaza itu luasnya hanya panjangnya 41 kilometer. Luas seluruh wilayahnya 635 kilometer. Penduduknya 2,3 juta jiwa. Bandingkan dengan Kota Padang. Kota Padang ini panjangnya 61 kilometer garis pantainya. Luas total keseluruhannya dari Bungus sampai Lubuk Buaya, Purus sampai Lampung Bukit 695 kilometer. Total jumlah penduduknya lebih kurang 1 juta jiwa. Berarti kita tidak berapa beda luas dan panjang dengan Gaza. Masih panjang dan luas negeri kita ini, Kota Padang ini. Cuman bedanya, mereka lebih padat penduduknya. 2 kali lipat penduduk Kota Padang. Apa yang mereka tunggu? Apa yang sebenarnya mereka minta? Mereka menunggu saudaranya
yang seiman. Mereka menunggu saudaranya yang seakidah. Mereka menunggu saudaranya yang seagama, yang mau peduli dengan mereka. Walan tardu angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Sampai sekarang ayat itu masih tetap ada dalam Al-Quran. Tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah cinta, tidak akan pernah senang kepadamu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu ikuti millah mereka, sampai kamu turut apa kemauan mereka, sampai kamu ikuti apa yang mereka minta. Mereka tidak akan pernah senang kepadamu. Maka kisah tentang Yahudi bukan hanya hari ini. Dari dulu pengkhianatan Yahudi itu sudah ada di kota Madinah. Dari dulu sudah berulang kali Rasulullah hampir celaka. Kisah Yahudi. Bahkan nama suratnya ada, surat Bani Israel. Bapak saudara tinggal baca saja. Maka kisah Palestina sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita beragama. Karena nama Masjid Aqsa ada dalam Al-Quran. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ada kan dalam Quran. Bagaimana kira-kira kalau Masjidil Haram dikuasai oleh Yahudi? Apa yang Bapak Saudara lakukan? Bagaimana kira-kira kalau Masjid Nabawi dikuasai oleh Zionis? Apa yang kira-kira Bapak Ibu lakukan? Kenapa ketika disebut Masjidil Aqsa kita hanya pandai mengutuk dan mengutuk saja? Kita hanya pandai menghitung jumlah korban yang mati. Jumlah bom yang diturunkan dan dijatuhkan di tengah pemukiman penduduk. Apakah Hamas itu teroris? Tanya hati kita dulu. Siapa yang teroris sebenarnya? Berapa anak yang dibunuh, yang terbunuh oleh Hamas? Berapa anak dan orang tua, kaum wanita yang dibunuh oleh Zionis Israel? Mana yang paling banyak? Jangan hitung yang hari ini. Lihat ke belakang saja. Mana yang terorisnya sebenarnya? Siapa yang teroris itu? Lalu kemana kaum muslimin itu? Orang Islam itu banyak di akhir zaman, kata Rasul. Banyak. Tapi sayang tidak ubahnya seperti buih di lautan. Banyak tapi tak ada tenaganya. Banyak tapi tak ada nilainya. Banyak tapi tak ada harganya. Banyak tapi tak ada kemampuannya. Buih. Pak Saudara kan sering lihat buih di tepi laut. Dari pagi sampai sore sampai pagi hanya untuk dihempas gelombang. Banyak tapi tidak ada arti. Saya masih ingat dari kecil ini. Mudah-mudahan Bapak masih pernah mendengar. Israel itu bisa dikalahkan. Zionis itu bisa ditaklukkan. Kalau jumlah orang Islam yang sholat subuh di masjid sama dengan yang sholat Jumat. Saya sudah berulang kali mendengar itu dari mulai sebelum kuliah. Yahudi, Zionis, Israel itu bisa dikalahkan kalau jumlah orang Islam yang sholat subuh di masjid sama dengan yang sholat Jumat. Kapan kira-kiranya? Masjid mana di Sumatera Barat, di Kota Padang yang sanggup sholat subuhnya seperti sholat Jumat? Tikarnya banyak, masjidnya besar, dan vivos ya.
Maka kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang Islam, datanglah waktu Idul Fitri, datanglah waktu Idul Adha. Kamu akan lihat jumlah orang Islam itu. Tapi kalau ingin melihat orang beriman, datanglah ketika waktu sholat subuh di masjid. Lihat, itulah yang orang beriman. Bagaimana akan berjuang ke Israel, membela Masjid Aqsa, membela anak-anak di Gaza. Ke masjid saja tidak kuat dia. Ke masjidnya saja dia tidak bisa berjalan. Bagaimana akan berjalan ke Israel? Jarak masjid, berapa jaraknya dari rumah, tiap rumah di Kota Padang? Rasanya tidak ada yang di atas 1 kilo. Bahkan suara azan itu sudah seperti suara sahut menyahut, saling berdekatan. Sudah banyak yang jarak masjid dan musola masjid dengan masjid tidak lebih 100 meter di Kota Padang. Maka semangat membangun masjid di negeri kita, di bangsa kita, di Sumatera Barat, di Kota Padang luar biasa. Tapi semangat mengisinya biasa-biasa saja. Saya pernah ketemu dengan wali kota Gaza sebelum Covid di Kota Padang ini. Saya diperintah oleh Pak Wali Kota Padang ketika itu, Pak Gubernur yang sekarang, Pak Mahyildi Ansarullah. Ada pesan khusus yang harus disampaikan ke Wali Kota Gaza yang malam itu datang ke Padang. Saya ketemu jam 11 malam. Temani beberapa ustadz yang tamatan Pure Tengah. Satu di antaranya adalah imam kita di masjid ini, Ustadz Aska. Ikut malam itu. Apa permintaan Kota Padang? Mohon anak-anak yatim yang kehilangan ayah, kehilangan saudara, kehilangan keluarga, kehilangan orang-orang tercinta, diberikan izin untuk disekolahkan dan dibeasiswakan di Kota Padang. Anak yang masih yatim, TK, kita bawa dan kita minta untuk disekolahkan di Kota Padang ini. TK, SD, Sanawiyah, MAN, UIN, atau UNP atau UNAN. Nanti kalau sudah selesai sekolahnya, sudah sarjana, dia bisa pilih mau kembali ke Gaza, kembali ke negaranya, atau tetap di Kota Padang. Apa kata wali kota Gaza? Apa jawabnya? Anak-anak kami yatim yang di Gaza, lahirnya di Gaza, matinya juga di Gaza. Anak-anak kami di Gaza itu lahirnya di Gaza, matinya juga harus di Gaza. Kalau Kota Padang mau peduli, masyarakat Padang mau bantu, cukup kirimkan Quran kepada kami. Cukup kirimkan bajunya, kirimkan belanjanya, kirimkan biaya hidupnya. Biar kami yang urus anak-anak kami itu. Biar kami yang asuh. Biar kami yang mendidik dan membelah, mengasuhnya sampai mereka remaja dan dewasa. Maka tidak ada satupun anak-anak Gaza yang boleh keluar dari kota Gaza itu. Pak Saudara, kalau lihat hari ini, Brigade Al-Qassam itu, apa kata mereka? Ada enggak bendera putih yang mereka angkat untuk menyerah? Walaupun 6.000 bom telah turun di rumah dan di masjid mereka. Tidak ada. Israel mengatakan tentaranya paling besar, dananya paling besar, senjatanya paling hebat, teknologinya paling luar biasa. Mereka lupa satu hal. Tuhan kami jauh lebih besar. Allahu Akbar. Kata Israel, boleh tentaranya paling besar jumlah, boleh dananya paling besar, boleh teknologinya paling mutakhir. Tapi satu hal mereka lupa, Tuhan kamilah yang paling besar. Allahu Akbar. Bapak Saudara, coba lihat, kalau memang mereka teroris, mereka membela bangsanya, membela tanahnya, membela masjidnya. Kapan mereka terorisnya? Ketika di Sumatera Barat
Tuanku Imam Bonjol membela tanahnya, Pangeran Diponegoro membela negerinya, Arek-arek Surabaya bangkit membela kota Surabaya dari penjajahan. Apakah teroris semua itu? Apakah itu yang teroris? Siapa yang teroris sebenarnya? Untuk menjadi orang yang boleh jadi tentara Brigade Al-Qassam itu ada syarat khusus. Syarat pertama, orangnya harus dapat izin surat kematian untuk syahid dari ayah ibunya. Syarat pertama. Syarat kedua, orang yang boleh jadi pasukan khusus Brigade Al-Qassam itu harus dapat izin surat keterangan dari masjid sanggup berjamaah sholat subuh 3 bulan berturut-turut. Kalau 1 bulan 30 hari, 90 hari tidak boleh absen sholat subuhnya. Kita sholat subuh saja, Ramadan saya cuma yang penuh masjid. Ramadan juga yang hadir ke masjid. Masjid Raya namanya Masjid Raya. Apalagi Brigade Al-Qassam itu syaratnya harus hafal 30 juz Al-Quran baru boleh jadi Brigade Al-Qassam. Apa saudara yang hafal 1 juz belum boleh? Yang hafal 2 juz belum boleh. Syarat itu mereka kurangi sekarang menjadi 15 juz baru boleh. Tapi dengan syarat 1 hari itu harus membaca 1 juz. Murattalnya harus membaca kembali ulang 1 juz per hari. Apalagi syaratnya untuk jadi Brigade Al-Qassam kalau memang mereka teroris, syaratnya tidak boleh berbuat maksiat walaupun hanya menghisap rokok. Maka ada enggak yang terlihat Brigade Al-Qassam merokok? Merokok pun mereka tidak. Apalagi syaratnya? Brigade Al-Qassam itu yang maju di barisan paling depan itu harus merutinkan puasa sunat. Makanya kalau banyak tentara yang lain tapi hanya di barak saja, dari mulai masuk tentara sampai pensiun di barak saja tidak pernah perang, wajar saja itu. Syarat-syarat ini ketat. Apalagi syaratnya? Mereka harus mampu sholat fardu 5 waktu berjamaah. Jadi bukan hanya subuhnya yang harus 90 hari. 5 waktunya setelah itu harus mampu berjamaah. Apalagi? Harus mau untuk belajar tafsir Al-Quran. Dan hafal 40 hadis arba'in. Kita kadang hadis saja nggak hafal, kita 1 sampai 10. Apakah mereka teroris? Kalau mereka membela tanahnya, membela bangsanya, membela masjidnya, lalu kita menonton saja terus-terusan. Mereka tidak minta banyak kepada kita. Tapi memang dalam Al-Quran ada jaminan yang berlaku sejak zaman Rasulullah dahulu, bahkan jauh sebelum itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan yang lebih kecil mampu menumbangkan golongan yang lebih besar dengan izin Allah. Maka perang Badar berapa kaum musliminnya? Berapa orang cuma yang bertempur itu? 300 lawan 1000. Perang Uhud berapa orang? 700 lawan 3000. Perang Kandak berapa orang? Imbang tidak? Perang Hunain imbang tidak? Tidak ada yang imbang sebenarnya itu. Tapi ada pertolongan yang maha kuasa. Maka bangsa kita mencantumkan di paling bawah, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dicantumkan di undang-undang itu. Tapi yang atas kita seolah tidak peduli karena kita sudah merdeka. Padahal undang-undang itu kita baca,
Kalau engkau masih bisa merasakan sakit, engkau masih bisa merasakan perihnya luka, itulah tanda engkau masih hidup. Kalau engkau tertusuk duri, engkau sakit. Tergores silet, engkau sakit. Itu tanda engkau masih hidup. Tapi kalau engkau masih bisa merasakan penderitaan orang lain, engkau bisa merasakan sakitnya orang lain, itulah tanda kalau engkau masih manusia. Jangan-jangan kita masih hidup, tapi sudah tidak manusia seutuhnya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.